Halo kawan-kawan sahabat fisika, bagaimana kabar kalian? Saya harap semoga kawan-kawan semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas materi pelatihan remaja milenial dalam pengembangan pemanfaatan sampah kantong plastik menjadi layangan kreatif dan berbasis inovatif. Dosen pembimbingnya Ibu Jelita Panjaitan, SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kawan-kawan, terlebih dahulu perkenalkan tim penyusun kami. Saya sendiri, Soiman Zegete, 19053 111 dan rekan setim saya, Petianus Hulu 19053 111 Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, materi pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini, pokok permasalahannya yaitu pembuangan sampah sembarangan, baik sampah organik maupun non-organik. Nah, dalam pembahasan ini kami mengambil pembahasan tentang sampah non-organik, dalam hal ini yaitu kantong plastik. Di Medan Amplas, Kampung Harapan Medan, Harapan sebagai objek penelitian kami. Nah, pembuangan sampah sembarangan ini dalam hal kantong plastik terjadi di daerah danau atau pinggir-pinggir danau. Kemudian terjadi juga pembuangan sampah sembarangan di pinggir jalan atau lahan kosong. Dan ada juga pembuangan sampah sembarangan dalam pabrik-pabrik atau industri-industri yang terdekat. Nah, di sini teman-teman masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana agar masyarakat dapat memanfaatkan dan mengembangkan pemanfaatan sampah kantong plastik menjadi layangan yang kreatif dan berbasis inovatif. Kemudian batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan di daerah Medan Amplas, Kampung Harapan yang sebagaimana objek penelitian kami. Kemudian yang kedua, pembuatan layangan hanya menggunakan sampah kantong plastik atau sampah non-organik. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, melatih remaja milenial dalam pemanfaatan kantong plastik menjadi layangan kreatif dan berbasis inovatif. Yang kedua, mengurangi sampah kantong plastik di daerah lingkungan Medan Amplas. Kemudian, manfaat penelitian untuk kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat setempat untuk solusi pemanfaatan sampah kantong plastik. Kemudian manfaat penelitian ini dari peneliti sendiri yaitu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu adapun beberapa pendapat masyarakat setempat terhadap sampah kantong plastik. Nah, dalam hal ini ada dari observasi, kemudian ada dari tanya jawab. Dari hasil observasi adapun beberapa alasan beserta dampaknya mengapa masyarakat di Kampung Harapan membuang sampah sembarangan. Sumber dari peneliti melalui pengamatan, yaitu yang pertama, tidak tersedianya tempat sampah atau tong sampah. Kemudian yang kedua, banyak tempat lahan kosong. Kemudian yang ketiga, kebanyakan masyarakat tidak ada tempat untuk membakar sampah. Kemudian hasil dari tanya jawab. Adapun hasil yang kami dapat yaitu yang pertama, masyarakat merasa terganggu bau yang tidak sedap atau polusi udara. Kemudian yang kedua, air di danau tercemar atau membahayakan biota air atau hewan di dalam air seperti ikan dan lain-lain.
Nah, adapun solusi dari permasalahan ini menurut dari si peneliti, yaitu yang pertama pelatihan. Nah, di pelatihan ini peneliti mengajari remaja milenial untuk membuat layangan yang kreatif, yang dimana pembuatan layangan ini berasal dari bahan sampah kantong plastik yang sudah dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian dibuat menjadi layangan yang kreatif. Kemudian solusi yang kedua yaitu salah pengembangan. Nah, di pengembangan ini hasilnya yaitu membantu remaja milenial dalam mempublikasikan layangan yang kreatif dan dengan berbasis inovatif. Maksudnya di sini yaitu setelah remaja milenial membuat suatu layangan yang kreatif, kami sebagai peneliti melakukan pengembangan, dalam hal ini membantu remaja milenial untuk mempublikasikan produk layangan yang kreatif untuk mendapat penghasilan atau membantu perekonomian. Kemudian masuk kita pembahasan berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Kampung Harapan Medan Amplas. Kemudian kegiatan ini dilakukan mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli. Adapun metode yang dipakai oleh peneliti yaitu diantaranya metode observasi atau pengamatan dan metode tanya jawab kepada masyarakat setempat, khususnya remaja milenial. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini peneliti memberikan dua hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama hasil dari pelatihan. Nah, dalam kegiatan pelatihan remaja milenial di Kampung Harapan ini memberikan respon yang positif dan antusias, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian dari hasil pengembangan, dalam hal pengembangan ini peneliti melakukan pengembangan layangan berbasis inovatif melalui media sosial atau Facebook dengan aplikasi marketplace. Berikut daftar-daftar nama remaja milenial yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan tersebut. Yang pertama ada Festus Silitonga, umur 14 tahun, kemudian Alfian Lubis, 16 tahun, kemudian yang ketiga Hartika Sihotang, 20 tahun, Bambang Purba, 13 tahun, dan Budi Ardiansyah Malik, 15 tahun. Adapun hasil dari kegiatan pelatihan, para remaja milenial ini 90% sangat senang dengan pelatihan, dikarenakan selain menumbuhkan kreativitas, dapat juga menambah penghasilan walaupun tak seberapa. Nah, hasil ini diambil dari berdasarkan observasi dan tanya jawab kepada remaja milenial, apakah dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini remaja milenial merasa puas atau tidak. Dan ternyata hasilnya 90% remaja milenial sangat senang dikarenakan selain menumbuhkan kreativitas, di sisi lain juga untuk membantu atau menambah penghasilan walaupun tak seberapa. Nah, ini pun gambar-gambar hasil dari pelatihan di Medan Amplas Kampung Harapan. Di gambar ini kita tahu bahwa pelatihan ini dilakukan kepada remaja milenial dan adapun hasil-hasil layangan yang kreatif dan berbasis inovatif.
Nah, gambar ini merupakan hasil karya dari pelatihan remaja milenial Kampung Harapan Medan Amplas dalam pemanfaatan sampah kantong plastik menjadi layangan kreatif. Oke, gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari pelatihan pengembangan pemanfaatan layangan yang berbasis inovatif. Dalam hal ini peneliti membantu remaja milenial dalam mempublikasikan produk mereka atau layangan mereka yang sudah kreatif dan unik untuk dipublikasikan produknya untuk menarik perhatian publik agar dapat membelinya, dan ini pun untuk menambah penghasilan. Kemudian dalam pelatihan remaja dalam pengembangan layangan berbasis inovatif, adapun syarat agar proses pemasaran atau pengembangan produk yang berjalan dengan baik. Ini hasil dari syarat-syarat menurut peneliti, yakni yang pertama harus memiliki handphone yang Android. Kemudian syarat yang kedua memiliki akun sosial media, khususnya Facebook atau sosial media yang lainnya. Kemudian yang ketiga mempunyai alamat yang jelas dan benar. Kemudian yang keempat memiliki skill dalam memikat orang lain untuk membeli atau fasih dalam berbahasa. Kemudian yang kelima sopan dan bertanggung jawab. Kemudian yang keenam menawarkan harga dengan tidak terlalu tinggi. Oke, cara upload produk di marketplace. Berikut ini peneliti membantu remaja milenial cara upload produk di marketplace. Yang pertama, buka akun sosial media. Dalam hal ini peneliti menggunakan FB atau Facebook. Kemudian kedua, klik pojok kanan bawah seperti di gambar ini. Kemudian klik jual. Setelah itu silakan isi alamat dan produk apa yang dijual dengan benar dan jelas. Contohnya layangan ataupun produk yang remaja atau teman-teman buat. Kemudian setelah selesai diisikan, maka langsung klik publikasikan. Kemudian tunggu sampai terupload dan selesailah proses upload produk di marketplace, dan tunggu apakah ada pelanggan yang ingin menawarkan atau membeli produk tersebut di Messenger. Nah, di gambar ini, di foto ini, yaitu foto awal daerah penelitian dan rekan setim. Nah, di gambar ini terlihat banyak sekali sampah-sampah kantong plastik yang berserakan. Kemudian yang foto terakhirnya itu foto kondisi akhir di daerah penelitian. Nah, di foto atau di gambar ini tempat pembuangan sampah kantong plastik tadi sudah diubah menjadi tanaman ubi rambat agar masyarakat juga agar masyarakat setempat menggunakannya untuk keperluan ternak atau makanan ternak. Nah, sebagai catatan kawan-kawan, itu pembahasan kami tadi, pembahasan lanjutan dari video media pembelajaran dari abang senior kami Andre Purba dan kawan-kawannya. Dan video pembelajaran mereka sudah kami minta izin untuk melanjutkan jurnal penelitian mereka dengan menambahkan pengembangan pemanfaatan layangan dengan berbasis inovatif. Nah, di akhir cerita atau di akhir video ini
Semoga dengan pembahasan media pembelajaran ini teman-teman dapat mengambil sisi positifnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh sampah-sampah baik organik maupun non-organik. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.